Awas WNI DPO teroris, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Agung Sampurno, Kabag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Pak Agung, ini angka 83 WNI terkait ISIS dan 18 terkait terorisme bisa bentuknya macam-macam. Artinya jumlahnya itu kan lebih dari 90 sebetulnya. Ya. Jadi sangat banyak sekali. Bahkan kalau dihitung jadinya 100 lebih WNI yang terkait dengan aksi terorisme. Semuanya saat ini diidentifikasi berada di luar negeri, tapi belum tentu mereka keluar dari jalur atau pintu resmi. Oke, nah kalau mereka kembali, mereka yang tidak menggunakan jalur resmi sangat sulit sebetulnya kalau mereka juga kembali melewati jalur resmi. Atau bagaimana sebetulnya? Iya, betul. Pendeteksiannya nanti, Pak. Jadi terkait dengan pergerakan manusia dalam konteks keimigrasian, tindak kejahatan keimigrasian terkait dengan pemalsuan paspor di luar negeri ataupun di dalam negeri itu memang luar biasa. Artinya orang mampu melakukan pembuatan paspor palsu, sehingga ini yang bisa juga digunakan oleh para pelaku kejahatan itu menggunakan sangat mungkin digunakan. Namun demikian, imigrasi juga menggunakan teknologi lain. Artinya kita tidak hanya menggunakan kemampuan manusia, kita juga menggunakan teknologi yang lain. Di beberapa pintu masuk kita punya laboratorium forensik. Di beberapa pintu masuk utama kita punya laboratorium forensik paspor. Artinya ketika petugas itu mencurigai ada fitur pengaman di dalam paspor yang tidak sesuai dengan standar, maka paspor ini akan dideliver kepada laboratorium forensik. Petugas laboratorium forensik akan menentukan bahwa sebagian atau keseluruhan dari paspor itu palsu atau tidak. Itu salah satu cara. Ada cara lain yang menggunakan tidak menggunakan alat. Petugas kita itu memang sudah dilatih sedemikian rupa sehingga dengan mudah bisa mendeteksi paspor itu palsu atau tidak. Meski demikian, sekali lagi intensitasnya kan pergerakan manusia tinggi. Dan pintu masuk di Indonesia tidak hanya satu. Sangat banyak. Dan tidak semuanya resmi. Dan di situ menjadi masalah mungkin dari imigrasi. Betul. Pintu masuk yang tidak resmi dan belum adanya lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengelola border, ini menjadi persoalan. Imigrasi tidak bertanggung jawab di seluruh border. Kita hanya di pintu masuk. Yang resmi. Beda dengan Australia. Australia punya Border Protection Force. Dia punya lembaga yang mengelola border, sehingga kegiatan apapun dilakukan baik melalui pintu resmi atau tidak resmi, mereka tahu. Singapura punya, Amerika punya. Nah, dan menurut Anda itu juga harusnya dimiliki oleh Indonesia? Di Indonesia sudah saatnya kita memikirkan border kita yang berbatasan langsung dengan 10 negara, kemudian dengan 3 darat. Ini sepertinya sudah harus dipikirkan supaya ada lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinasi border. Border itu artinya seluruh garis pantai dan darat yang menghubungkan 2 negara atau lebih dari 2 negara, itu sehingga jelas tanggung jawab. Dalam tanda kutip harus dipagari ya. Iya, dalam tanda kutip bukan pagar dalam bentuk bangunan sebetulnya, tapi bisa ada yang bertanggung jawab, petugas menjaga pergerakan orang dan barang melalui perbatasan. Pak Agung Sampurno, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi.